عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, kita sudah sekian lama beristirahat tidak membahas tentang arba'una haditsan, terutama yang terkait dengan jihadun nafs. Jadi sudah cukup lama, saya sendiri juga pembatasannya sudah sampai di mana saya juga lupa. Akan tetapi saya ingin mengulang sedikit tentang pembahasan kita di dalam buku Arba'una Haditsan Al-Imam Al-Khomeini. Beliau menjelaskan bahwa maqam daripada an-nafs dan cara untuk memeranginya itu memiliki beberapa maqam. Nah, itu kalau tidak salah pernah kita bahas. Jadi maqam yang pertama tentang nafsul insan yang perlu diperangi itu seperti apa? Imam Al-Khomeini mengatakan, "I'lam anna maqaman nafsil awal wa manzilahal asfal huwa wa manzilaha atau manziliha al asfal wa manzilul mulki wal zahir wa alamihima." Jadi ketahuilah bahwa makom, kedudukan nafsu yang paling rendah, yang paling hina, yaitu yang disebut dengan kedudukan al-mulki, sesuatu yang bersifat dohir dan bersifat kepemilikan tubuh, maksudnya al-badan. Nah, yang dimaksud dengan nafsu yang perlu diperangi di sini adalah nafsu hubbus syahwat. Kalau kita masih ingat pada pembahasan sebelumnya, maka kita pahami bahwa an-nafs itu ada yang dinamakan dengan kekuatan al-syahwiyah, al-ghadabiyah, al-aqliyah, dan al-wahmiyah. Ada 4 yang ada pada, atau kekuatan yang ada pada manusia, diri manusia itu. Nah, makom pertama yang paling rendah dan harus perangi itu adalah maqamus syahwah atau maqamul ghadab, syahwat, emosi, kemarahan dan lain sebagainya. Ya, itu yang dinamakan dengan maqamul awal, yaitu apa yang ada dalam tubuh kita ini. Itulah yang disifati oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu dihias dengan mencintai syahwat. Ini kalau tidak dikendalikan, tidak diperangi, maka dia akan terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kriteria daripada makom yang terendah ini pun disebutkan, wa fi hadzal maqam tata'allaqul asy'at wal anwarul ghaibiyah. Meskipun pada makom terendah hubbus syahawat ini yang kemudian ada dalam tubuh kita ini atau badan kita ini, itu sebenarnya juga ada sedikit sebercik cahaya ilahi yang ada pada manusia. Ya, ada percikan cahaya di dalam tubuh manusia. Disebutkan wa fi hadzal maqam tata'allaqul asy'atu wal anwarul ghaibiyati fi atau al-ghaibiyat wal anwarul ghaibiyatu fi hadzal jasad al-maddi wal haikalil zahiri wa tamnahuhul al-hayatal aradiyah. Dia bilang bahwa di makom ini, pada makom yang terendah, yaitu emosi, syahwat yang kemudian berada di dalam tubuh kita ini, itu kekuatan syahwat yang cahaya itu memberikan tubuh ini menjadi hidup. Maksudnya Kif, kalau tidak salah kita pernah membahas bahwa antara tubuh dan ruh adalah 2 hal yang berbeda. Tubuh ini hanya sekedar sebagai alat. Tubuh adalah sebuah alat. Akan tetapi yang ada pada diri manusia tergantung apa yang ada dalam dirinya. Menggerakkan tubuh ini, tangannya,
perilakunya dan lain sebagainya adalah apa yang ada di dalam diri manusia. Nah, itu disebutkan sebenarnya tubuh ini tidak ada kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya adalah untuk nafas, untuk nafsul insan, jiwa manusia. Paham itu ya? Makanya disebut Imam Khomeini menyebutkan watamnahuhu al-hayatal aradiyata. Kehidupan itu ada dua, ada al-hayat al-dzatiyah dan al-hayat al-aradiyah. Al-hayat al-dzatiyah adalah kehidupan nyata yang tidak pernah bisa mati. Paham itu? Ya. Nafsu itu dia tidak pernah bisa mati. Ruh itu tidak pernah bisa mati sampai kapanpun. Akan tetapi tubuh itulah yang mati. Tapi kenapa tubuh itu hidup? Sebenarnya yang hidup itu bukan tubuhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah pada ruhnya, pada nafsul insan. Tapi karena nafsul insan ini berada pada tubuh manusia dan tubuh manusia kemudian bergerak, maka disebut memberikan kehidupan yang bersifat arodi, bukan dati. Arodi itu sesuatu yang bisa hilang. Sedangkan dati sesuatu yang tidak bisa hilang. Nah, itu loh. Itu salah satu contoh walaupun pembahasannya cukup panjang. Nah, di dalam tubuh manusia ini tiba-tiba ada kehidupan karena tadi nafsu yang menggerakkan orang untuk berbuat dan lain sebagainya. Wa tujahizu fihil juyus fakana midanul ma'arakah wa nafsul jasad. Sekarang hubbus syahawat yang perlu diperangi, jiwa manusia atau nafsul insan yang perlu diperangi di mana? Yaitu di dalam yang dinamakan dengan hubbus syahawat. Hubbus syahawat itu perlu diperangi. Nah, ketika hubbus syahawat, nafsu yang paling rendah yang ada pada diri manusia ini, itu dia mempersiapkan kekuatan tentara untuk mengalahkan semua kekuatan yang ada di dalam tubuh kita. Saya ingin memberikan sebuah penjelasan saja. Sebenarnya nafas itu kan satu. Tapi nafas itu kemudian ada pembagiannya tergantung pada apa yang dilakukan oleh an-nafsu. Misalnya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan an-nafsu innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu membawa orang, mendorong orang untuk berbuat jahat. Artinya apakah manusia ini di dalam diri manusia terdapat beberapa nafsu? Tidak, satu nafsu. Makanya tadi disebutkan maqamat, kedudukan nafsu yang paling rendah adalah apa? Hubbus syahawat yang ada dalam tubuh kita ini. Misalnya saya lanjutkan lagi. An-nafsu al-ammarah bisu. Nanti kemudian di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berbicara tentang nafsul lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Berarti ada dua nafsu lagi. Nafsu amarah bisu yang disebut dengan nafsu amarah. Yang kedua disebut nafsu alwamah. Wong Jawa bilang nafsu alwamah. Nah, apakah ada dua jenis? Tidak, satu. Nafsu itu satu. Hanya kemudian tingkatannya kapan disebut dia sebagai nafsu lawamah dan kapan disebut sebagai nafsul amarah. Kemudian di dalam Al-Quran Allah berbicara begini. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang kemudian menyebut bahwa ada yang namanya nafsul mulhamah. Nafsu yang terilhami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membedakan baik dan buruk. Apakah kemudian ada tiga nafsu di dalam tubuh manusia? Tidak. Di dalam tubuh manusia hanya ada satu nafsu. Kemudian yang terakhir, misalnya di dalam Al-Quran disebut an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pertanyaannya, ada nafsul mutmainnah, ada radiyatan, ada mardiyah dan lain sebagainya. Apakah yang dimaksud dengan nafsu itu berarti 4 jenis ini ada pada manusia? Tidak. Yang ada pada manusia sebenarnya adalah satu. Manusia, nafsul amarah ini adalah makom yang paling terendah. Itulah yang wajib diperangi.
Paham itu? Makom yang paling terendah daripada nafsu, yaitu ketika nafsu ini berada pada posisi hubbus syahwat, cinta dunia, emosi, amarah, dan lain sebagainya. Akan tetapi ini pun tidak berarti kemudian buruk selamanya. Ada cahaya-cahaya ilahi yang kemudian menjadikan tubuh kita ini hidup. Syahwat itu tidak mungkin bisa terlampiaskan kecuali dengan tubuh. Paham itu? Orang mau ingin minum khamr. Kira-kira kalau nafsu kepengen minum khamr, yang minum itu mulutnya atau nafsunya? Mulut. Alat berarti. Tubuh berarti. Kemudian ketika seseorang ini ingin berbuat jahat, melakukan tindakan jahat, itu kan nafsunya berkeinginan. Apa yang dijadikan alat untuk melakukan itu? Tubuhnya, tangannya, kakinya, dan lain sebagainya. Ini yang dinamakan dengan makom yang paling rendah yang ada pada diri kita, yang kemudian memberikan tubuh ini ada kehidupan karena ia akan dijadikan sebagai alat. Paham itu sampai di sini? Berikutnya adalah ketika nafsu ini berada di dalam tubuh kita, maka dia akan membangun, merekrut kekuatan-kekuatan untuk dijadikan sebagai pasukan dia. Nafsu al-ammaratun bisu ini, dia akan merekrut semua anggota tubuh kita ini untuk dijadikan sebagai apa? Tentaranya. Berarti medan perangnya di mana? Ya di tubuh kita sendiri. Jadi yang dimaksudkan dengan jihadun nafas adalah kita memerangi tubuh kita, diri kita sendiri. Paham ini? Ini yang dinamakan dengan jihadun nafas. Maka Imam Khomeini mengatakan wa tujahizu fihil juyusha. Di dalam tubuh manusia, nafsul insan itu dia merekrut sebuah pasukan, mempersiapkan pasukan. Fakana medanul ma'arakah, tempat perorangannya di mana? Huwa nafsul jasad, jasad ini. Jadi jasad ini dikeroyok. Satu, hubbus syahwat, yang disebut dengan an-nafsul amarah, yang dikendalikan oleh kekuatan syahwat atau dikendalikan oleh kekuatan akal, yang kita sebut dengan al-aqilah, al-quwatul aqilah. Paham itu ya? Jadi ada dua di sini. Nah, itu semuanya bergerak dan kemudian merekrut semua yang ada di dalam tubuh kita ini. Maka disebutkan, dia bilang wal allati wujidat fil aqalimil mulkiyatis sab'ah. 7, yaitu telinga, mata, lisan, perut, al-faraj, kemaluan, kemudian tangan, warrijil. 7 anggota tubuh ini akan direkrut oleh nafsu untuk dijadikan sebagai tentaranya dia. Paham itu ya? Paham itu ya? Karena setiap orang berbuat apapun yang dia lakukan pasti ada sumbernya. Imma sumbernya nafsul ammarah, berarti akan kejahatan yang akan dilakukan. Atau dia melakukan sesuatu yang baik, berarti sumbernya adalah al-quwatul aqilah yang ada pada jiwa manusia. Kita dari awal sudah membicarakan bahwa di dalam nafsul insan itu ada 4 kekuatan. Kita tidak akan mengulangi lagi. Nah, kemudian wa jami'u hadhil quwa al-mutawazzi'ah fi tilkal aqalimi sab'ah hiya tahta tasarrufin nafs. Anggota tubuh yang ada ini, 7 anggota tubuh ini, semuanya berada di dalam kekuasaan dan kendali daripada nafsu. Yani nafsu dia punya tasarruf, bisa memperlakukan apa saja. Kenapa? Karena akal pada saatnya dia tidak bisa memahami secara kecil-kecil al-juz'iyat. Al-aqlu la yafham, tidak bisa memahami secara kulliyat, secara juz'iyat. Maka dari itu disinilah ada yang namanya dengan maqamul wahmi. Saya pernah menjelaskan tentang al-wahm, yaitu al-khayal. Kalau misalnya akal itu menunjukkan ini benar,
Tapi cara untuk meraih kebenaran itu seperti apa? Itu adalah al-waham. Ini buruk, tapi cara untuk melaksanakan keburukan itu apa yang dilakukan? Al-waham. Dialah yang merinci dengan cara semacam ini dan lain sebagainya. Ketika al-waham ini dikendalikan oleh syahwat, selesai sudah. Maka disebut fal-wahmu sultanu jami'il quwa al-dhahiriyah. Nafsul insan ammaratun bisu. Kemudian tubuh menjadi sebuah kerajaan. Tentara-tentaranya apa? Mata, telinga, kaki dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan keburukan, nafsul ammarah dia akan melakukannya. Tapi dia juga tidak bisa memahami secara detailnya seperti apa. Untuk bisa mengetahui detailnya, caranya membunuh dengan keji dan lain sebagainya, dia menggunakan kekuatan yang dinamakan dengan kekuatan al-wahmiyah. Paham itu? Karena al-wahmiyah itu adalah bersifat khayali. Dia bisa berfungsi untuk baik, bisa berfungsi untuk buruk, tergantung siapa yang mengendalikan. Kalau dikendalikan oleh syahwat al-ammaratum bisu, maka tidak mungkin dia akan berbuat kebaikan. Tapi kalau al-wahmi ini kemudian dikendalikan oleh al-quwatul aqilah, yang itu adalah kekuatan malaikat, maka dia akan berbuat kebaikan dengan rincian yang sangat jelas. Paham itu? Oke. Fal-wahmu sultanu jami'il quwa al-zahiriyati wal batiniyati lin-nafsi. Kemudian fa idza tahakkamal wahmu ala tilkal quwa sawa'un bidzatihi mustaqillan aw bitadakhuli syaitan ja'alaha ayatil kalquwa junudan lisyaitan. Ketika al-wahmu ini dikendalikan oleh amaratum bisu, oleh nafsu, baik itu dikendalikan secara pribadinya tanpa dikuasai oleh setan atau ikut campur, setan ikut campur ke dalamnya, maka tubuh manusia ini akan menjadi tentaranya tentara setan. Jadi kita iki kadang-kadang kowe iki iso dadi tubuhmu sebagai kerajaan setan, bisa jadi kerajaannya malaikat. Tergantung kitanya. Ketika kemudian dikendalikan oleh nafsu al-ammaratu bisu, maka semua pikirannya jahat. Kita dijadikan sebagai alatnya setan untuk berbuat kejahatan. Mata kita akan dijadikan alat oleh setan untuk berbuat. Dan riwayat itu banyak sekali. Saya pernah baca ini kan. Saya ulangi lagi secara singkat itu. Wariwayatu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Riwayat-riwayat yang menunjukkan makna ini sangat banyak sekali. Qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Imam Ali mengatakan begini dalam sebuah riwayat. Ittakhadus syaitana li amrihim milaka. Manusia karena sudah dikendalikan oleh nafsunya dan seluruh tubuhnya ini sudah direkrut dengan tujuh kekuatan yang ada di dalam tubuh ini, mata, telinga, perut, kemaluan, tangan, kaki, lisan, semuanya sudah dikendalikan oleh nafsu hubbus syahawat yang kemudian berada dalam kekuasaan al-wahmi tadi, al-wahm, maka seluruh anggota tubuh manusia menjadi kekuatannya setan. Maka disebut ittakhadus syaitana. Mereka telah menjadikan setan itu liamrihim milaka. Telah menjadikan setan itu untuk mengendalikan semua urusan mereka. Wattakhadahum lahu asyraka. Mereka telah menjadikan iblis atau setan itu sebagai sekutunya. Fabadha. Imam Ali menggunakan kalimat fabadha wa farraha fi sudurihim. Yakni iblis, setan itu tadi kemudian bertelur dalam tubuhnya dan menetas di dalam hatinya. Al-farhah itu artinya adalah telur, baik itu telur ayam atau telur burung yang sedang netas, itu namanya farhah. Apa namanya itu? Cindil. Nah, menetas di dalam tubuhnya, di dalam hatinya. Wadabba wadaraja. Kemudian dia gremet masuk menjadi tubuh di dalam tubuh manusia. Fi hujurihim. Fanadhara bi'ayunihim. Iblis pun, setan pun melihat sesuatu dengan mata mereka.
Artinya mata kita sudah dijadikan sebagai alat oleh syaitan. Wa nataqa bi alsinatihim. Iblis, setan pun akan berbicara melalui lisan kita. Lihaten, nek ngomong iku provokatif, iku berarti lisanmu telah dimanfaatkan oleh setan, oleh nafsu. Faraqiba bihimul zalal. Kesalahan akan senantiasa meliputi dia. Kemudian wazayyana lahumul khatal. Keburukan akan terus menghiasi diri mereka. Perbuatan yang buruk pun dianggap sebagai perbuatan yang baik. Seperti dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan Allah Ta'ala, la tufsidu fil ardi. Jangan kalian melakukan kerusakan di dalam bumi. Apa orang-orang Yahudi itu? Dia bilang kami justru yang memperlakukan atau membuat kebaikan. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Karena dirinya sudah dikuasai oleh setan. Dia bilang, wa zayyana lahumul hadal fa'af fi'la ma qad syarakahu syaitanu fi sultani. Kemudian wa nataqa bil batili ala lisani. Perbuatan setan dalam kekuasaannya, maka dia yang diucapkan itu adalah ucapan yang batil. Setan berbicara melalui lisan kita. Itulah kemudian disebut Al-Quran mengatakan min syarril waswasil qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada setan dari jin, ada setan dari manusia. Kapan? Ketika tubuh manusia di makom yang terendah, dia telah dikendalikan itu. Taib, sampai di sini kita paham. Akan tetapi ketika kemudian si nafsu sudah mengendalikan seluruh tubuh ini, kekuatan yang ada di dalam tubuh ini, maka saat itu kekuatan Allah Ta'ala, kekuatan akal manusia mulai meredup. Karena ada kekuatan kan itu. Al-quwatul aqliyah, kemudian asyahwiyah dan ghadabiyah. Yang seharusnya berfungsi yang mana? Al-quwatul aqliyah. Ketika ini tidak, yang berkuasa justru adalah al-quwatul asyahwatiyah, maka quwatul aqliyah menjadi redup. Yang seharusnya bisa mempertahankan malah redup. Tapi apakah kemudian tanpa perlawanan? Melalui perlawanan. Saudara sekalian, itu melalui perlawanan. Jadi kalau ada manusia yang masih tetap melakukan perlawanan, contohnya begini, ketika kamu ini melakukan tindakan yang buruk, tindakan yang melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu masih merasa mengaku bersalah, paham? Kalau kita masih merasa bersalah, mengaku bersalah, kemudian dia menasihati dirinya, mencerca dirinya, kenapa kok berbuat begini, kenapa kok begini, mestinya harus begini. Kalian kalau berbuat kesalahan, kira-kira pernah ada dialog semacam itu? Coba lihat diri kalian, ketika kalian melakukan tindakan yang salah, setelah itu apa yang terjadi? Kamu menyesali. Wah, kenapa harus begini, kenapa harus begini, kenapa saya harus ngomong keras sama teman saya, kenapa? Ada dialog dalam dirimu. Dialog yang kemudian menyesali itu adalah perlawanan dari kekuatan akal manusia. Yang kemudian disebut dengan an-nafsul lawamah, nafsu yang menyesali akan perbuatannya. Tapi kalau kalian berbuat salah, berbuat dosa, melanggar hukumnya Allah, bermaksiat kepada Allah, kemudian tidak ada penyesalan, ketahuilah bahwa dirimu sudah menjadi setan. Seluruhnya sudah dikendalikan dan kekuatan ilahiyah yang dinamakan dengan Junudur Rahman melalui kekuatan akal sudah hilang. Yang ada adalah kekuatan wahmiyah yang dikendalikan dengan syahwat. Berapa banyak orang yang berbuat salah tapi dia tidak pernah menyesalinya. Berapa banyak orang yang berbuat jahat, dolim pada orang, tidak pernah menyesalinya tapi malah bangga atas kedolimannya. Dia adalah iblis. Ada dan kita saksikan. Paham itu ya? Kalau kita ini ternyata setelah berbuat salah, mukul orang, menyakiti orang,
berbuat dolim pada anak, pada istri, keluarga dan lain sebagainya. Lalu kita kemudian menyesalinya. Kenapa harus begini? Kenapa kok ya Mikdad kok melakukan semacam ini? Seharusnya tidak seperti ini, seharusnya begini, seharusnya begini. Ada penyesalan-penyesalan, maka berarti itu bukti bahwa di dalam diri kita masih ada perlawanan. Ada yang namanya kuwatul aqliyah. Ini akan melakukan perlawanan terhadap an-nafsul ammarah. Yang di saat engkau menyesali itu disebut nafsumu sebagai nafsul lawamah. Paham ini? Tingkatannya ya, menurut saya paham itu. Kalau ini sampai kemudian kalah, berbuat dosa, amaratun bisu, dan kita kemudian tidak ada penyesalan, watan hazimu, yakni junudur rahman, wa junudul aqli, watan hazimu, wa tahruju min nas'atil mulki wa alamil insan, wa tuhajiru anhu, wa tasbah hadhil mamlakah khasatan bisyaitan. Ketika kamu berbuat salah, berbuat jahat tanpa ada penyesalan, tanpa ada merasa dosa, maka berarti seluruh tubuhmu ini memang sudah dikendalikan oleh syaitan. Tubuhmu menjadi kerajaannya kerajaan setan, tanganmu menjadi pasukannya setan, matamu menjadi matanya setan, telingamu, hidungmu, mulutmu, perutmu, kemaluanmu, dan kakimu semuanya adalah menjadi tentara-tentara setan yang tidak akan pernah melakukan kecuali untuk kepentingan setan. Inilah yang menjadi sangat penting sekali kenapa kita sebut dengan jihadun nafs. Nah, wa amma idza khada al-wahmu. Sekarang ketika kita kemudian menyesali, dia sudah melakukan, karena setan itu sekali lagi di dalam riwayat disebutkan apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa setan itu yajri majrad dam. Yajri majrad dam. Apa maksudnya? Yajri majrad dam, mengalir sesuai dengan aliran darah. Artinya tubuhmu, tanganmu, telingamu, dan seluruh anggota tubuhmu ini menjadi bagian dari mereka. Tanganmu lepas dari setan, tapi belum tentu matamu. Matamu lepas dari setan, tapi belum tentu telingamu. Terus. Itu makanya disebut dengan majrad dam. Nah, wa amma idza khada al-wahmu, ketika al-wahm, al-khayal ini yang tadinya bekerja sama dengan asyahwat bisa dikendalikan oleh kekuatan akal dan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat harakatuhu wa sakanatuhu muqayyadatan bin nidham wal aqli wa syar'i. Gerakan tubuh manusia, berhentinya atau diamnya tubuh manusia itu terikat dengan aturan akal, ke hukum Allah, hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan akliyah. Disebutkan apa? Maka saat itu kekuatan akal ini akan mengendalikan al-wahm yang dikendalikan oleh asyahwat. Saat itulah maka kerajaan tubuhmu akan menjadi kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Intinya paling gampang sudah, supaya kalian tidak membingungkan, bahwa tubuhmu ini bisa dijadikan sebagai sebuah kerajaan. Ima kerajaan setan, wa ima kerajaan Allah Ta'ala. Kerajaan Rahman atau Malakutur Rahman atau kerajaan Junudur Rahman. Paham itu? Kapan kau menjadi tubuhmu ini menjadi kerajaan setan? Ketika syahwat mengendalikan semua pikiranmu dan akalmu tidak lagi berfungsi. Paham itu ya? Ketika syahwatmu, an-nafsul ammarah mengendalikan tubuhmu, mengendalikan akalmu sehingga tidak berfungsi, maka seluruh anggota tubuhmu, tanganmu ini semua akan terjerumus ke dalam maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau menyesali, berarti terjadi perlawanan antara kekuatan syahwat dengan kekuatan akal, terjadi perlawanan. Tapi kalau sudah tidak ada penyesalan, ketahuilah dirimu memang sudah jadi iblis. Dirimu memang sudah menjadi setan. Orang korupsi, wis ngerti nek korupsi, tapi tidak pernah nyesali korupsi, tapi malah bangga, ketawa-ketawa. Ketahuilah, iblis dalam bentuk manusia. Paham itu?
Wis ngerti nek dosa ngrampas hak rakyat, tiba-tiba dia ketawa-ketawa, senang-senang merasa tidak bersalah dan lain sebagainya. Tanpa ada penyesalan, berarti dia memang iblis dalam bentuk manusia. Tapi kalau ada perlawanan, ada penyesalan, kemudian mengakui itu kesalahan, menebus dosanya dan lain sebagainya, menyesali dirinya, maka dia sudah melalui meningkat pada nafsul ammarah menjadi nafsul lawamah. Kalau itu diteruskan, maka kemudian kekuatan akal dan syariatlah yang akan mengendalikan semua nafsunya dan seluruh anggota tubuhnya. Ini menjadi kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau disebut dengan Junudur Rahman. Sampai di sini menurut saya ini cukup jelas ya. Nah, ada sebuah kalimat yang pernah disampaikan oleh Syekh Hasan Zodeh. Itu kan disebutkan bahwa pintu surga itu kan ada 8 ya, dan pintu neraka itu ada 7. Di dalam Al-Quran itu disebutkan semacam itu. Misalnya Allah Ta'ala laha sab'atu abwabin likullin minhum juz'un maksum. Ketika Allah berbicara tentang neraka itu ada 7 pintu. Ketika Rasulullah berbicara tentang surga, Rasulullah mengatakan surga itu ada 8 pintu. Nah, 7 pintu ini apa saja? Syekh Hasan Zodeh dalam sebuah bukunya dia mengatakan begini, bahwa inna abwabal jannah thamaniyatu abwab, dia bilang. Inna abwabal jannah thamaniyatun wa abwabal jahim sab'atun. Kata Syekh Hasan Zodeh, pintu surga itu ada 8 dan pintu neraka itu ada 7. Wa inna hawasal insan al-zahiriyah khamsatun. Hawas, indranya manusia itu kan 5. Mata, atau kita sebut dengan al-hawasul khamsah itu kan, yaitu hawas itu artinya adalah rasa, perasa. Dari mata, telinga, penyentuh, ngerasakan dari lidah ini, kemudian mencium, daya cium. Berarti mata, telinga, sentuhan, mulut, kemudian hidung. Itu kan 5. 5 ini dia bilang ditambah dengan yang disebut dengan al-khayal wal wahm. Jadi ada 7. Jadi pintu neraka ada 7 itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Tanganmu adalah pintu neraka. Kapan? Ketika dikendalikan oleh syaitan. Matamu adalah pintu neraka. Kapan? Ketika engkau memanfaatkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat dengan memenuhi telinga. Hidungmu adalah pintu neraka. Kapan? Ketika hidungmu ini dikendalikan oleh syahwat dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat syahwatiyah. Dari 5 ditambah dengan khayalan. Melalui khayal itu, kemudian waham itu, itulah yang kemudian dari semua 5 anggota ini akhirnya kalian jadikan sebagai alat untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 7 pintu neraka itu ada di dalam diri kita sendiri. Khayalanmu akan membuat hidungmu bermaksiat kepada Allah. Misalnya, ente menghayal mencium orang perempuan yang bukan mahram, atau sesuatu yang lain. Tanganmu, hawas, macam-macam lah ala kulli hal. Kita tidak mau berbicara secara rinci. Maka disebut kata Syekh Hasan Zodeh, dia bilang wa inna hawasal insani al-zahiriyata khamsatun wa bi idafatil khayali wal wahmi tasbahu sab'ah. Ada khayal, ada waham. Keduanya adalah sama, maka berarti 7. Wa idza tamarat hadhil quwa as-sab'ah bil quwwatil aqilah asbahat abwabal jannah thamaniyah. Dia bilang kalau 7 kekuatan ini itu berada dikendalikan oleh akal,
maka berarti 7 ini berubah menjadi pintu surga. Pintu neraka 7, kemudian pintu surga berapa? 8. Kapan menjadi 8? Ketika dikendalikan oleh akal. Akalnya menjadi bagian daripada pintu surga. Jadi pintu surga ya ana ning awake dhewe, pintu swarga ya ana ning awake. Paham itu ya? Jadi nek kita orang kepengen saya mau cari surga di mana? Ada pintunya di dalam dirimu. Saya ingin menjauhi neraka. Pintu neraka ada di dalam dirimu. Menarik, ini yang disebutkan. Dia bilang wa illam ta'tamir biquwwatil aqli fahiya abwabal jahim sab'ah. Tapi kalau 7 ini tadi tidak dikendalikan oleh kekuatan akal, maka 7 ini menjadi pintunya neraka. 7 pintu neraka, 8 pintu surga. 7 dari pintu neraka ini bisa berubah menjadi pintu surga dengan ditambah dengan akal. Menjadi 7. Berarti apa? Berapa? 8. Mafhum ya? Oke. Dalam Al-Qur'anul Karim itu disebutkan wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Neraka jahanam itu meliputi mereka, tempat mereka, menjanji tempat tinggal mereka. Laha sab'atu abwabin. Kata Allah Ta'ala, neraka itu memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maksum. Jelas. Banyak riwayat-riwayat yang semacam ini. Ala kulli hal, banyak riwayat itu saya tidak akan membahasnya, tapi sebagian coba kita akan bacakan beberapa riwayat ya. Di antaranya riwayat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan innalil jannati thamaniyata abwab. Surga itu memiliki 8 pintu. Babun yadkhulu minhun nabiyyun wasiddiqun. 1 pintu itu adalah tempat di mana para nabi dan siddiqun masuk ke dalam surga. Wa babun yadkhulu minhu asyuhada wassalihun. Wa hamsatu abwabin yadkhulu minha syi'atuna wa muhibbuna. 5 pintu yang lainnya adalah pintu di mana syiah kami dan pecinta kami akan masuk surga melalui pintu itu. Fala azal waqifan, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Fala azal waqifan ala sirat ad'u wa aqul. Selama itu dia bilang saya senantiasa berdiri di dekat as-sirat. Apa namanya itu? Wong Jawa bilang apa? Jembatan utawa wad. Siratal mustaqim itu wad. Aku berada di pinggir wad itu dan selalu memanggil dan berkata, Rabbi salim syiati. Aku selalu berkata, wahai Tuhanku, selamatkanlah pengikutku. Wa muhibbi dan pecintaku. Wa ansari dan orang yang membelaku. Wa man tawallani dan orang yang berwilayah kepadaku. Fi dari dunia, ketika di dunia tadi. Ya Allah, selamatkan mereka. Kemudian faidan nida'u min batnanil arsh qad ujibat da'watuk. Tiba-tiba terdengar suara dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, wahai Muhammad, wahai Ali, dia bilang ujibat da'watuk. Permintaanmu sudah dipenuhi. Wa syufi'at fi syi'atik, dan hak syafaat sudah diberikan kepada pecintamu atau pengikutmu. Kemudian Imam Ali mengatakan wa yashfa'u kullu rajulin min syi'ati wa man tawallani wa nasarani wa haraba man harabani. Dia bilang wa yashfa', maka masing-masing orang dari pengikutku dan orang yang berwilayah kepadaku serta menolong aku, wa haraba man harabani, dan memerangi orang yang memerangi aku, yakni memerangi musuhnya Imam Ali bin Abi Thalib. Bifi'lin au qaulin, apakah dia memerangi orang yang memerangi Imam Ali itu, artinya memerangi musuhnya Imam Ali itu dengan tindakan ataupun ucapan.
fi sab'ina alfin min jiranihi wa qirbai. Dia bisa memberikan syafaat berapa? 70.000 tetangganya dan kerabat-kerabatnya. Paham itu? Jadi kita ini, kalau memang benar-benar kita ini sebagai Syi'i pecinta Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wasallam, kita bisa memberikan syafaat. Itu loh. Kemudian wababun yadkhulu minhu sairul muslimin. Satu pintu lagi itu adalah di mana seluruh kaum muslimin akan masuk melalui pintu itu, yaitu kaum muslimin orang-orang yang mimman yashhadu an la ilaha illallah wa lam yakun fi qalbihi mithqalu dzarratin min bughdina ahlul bait. Orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan di dalam hatinya tidak ada kebencian sama sekali terhadap ahlul bait Nabi, dia akan masuk surga. Tapi kalau sudah ada kebencian terhadap keluarga Nabi sedikit sekalipun, lenyap sudah. Karena kalau dia membenci keluarga Nabi berarti dia tidak akan mencintai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sedikit kebencian terhadap keluarga Nabi, maka berarti dia memang sama sekali tidak pernah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan hal itu. Banyak riwayat di mana kita diperintahkan untuk mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kita jangan sampai kemudian merasa tertipu bahwa kita ini sebagai pecinta Ali tanpa ada kriteria-kriterianya. Karena Imam Ali, ketika kita bicara tentang Syiah, Syiatu Aliyin, Syiatu Muhammadin, Syiatu Ali Muhammad memiliki kriteria-kriteria tertentu. Kalau kita tidak memiliki kriteria itu, mungkin kita belum jadi Syiahnya Imam Ali bin Abi Thalib, tapi menjadi penggemarnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ada kriteria-kriteria tersendiri. Ingat itu ya. Ini poin penting bahwa semua orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah besok pasti akan masuk surga. Akan tetapi syaratnya tidak ada kebencian kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang diantaranya. Kemudian di riwayat yang lain yang berkaitan dengan pintu neraka. Kalau tadi kan kita bicara tentang pintu surga ya. Pintu surga tadi ada 8. Di antaranya adalah pintu yang akan dimasuki oleh para nabi dan siddiqin, pintu yang para syuhada dan sholihin, dan 5 pintu yang lainnya akan dimasuki oleh pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah 7 ya. 8 yang ke-8 adalah satu pintu lagi akan dimasuki oleh seluruh kaum muslimin yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan di dalam hatinya tidak ada kebencian kepada Ahlul Bait Nabi sama sekali. Kalau ada kebencian maka lenyap sudah, karena itu berarti dia pun sudah tidak lagi ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logikanya sederhana, tidak perlu pakai dalil. Kalau kita ini harus mencintai Nabi, mesti harus mencintai keluarganya. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Sedikit kebencian terhadap keluarga Nabi, selesai sudah. Tidak ada manfaatnya kecintaan kita. Makanya Rasulullah mengatakan begini, di dalam sebuah hadis Imam Ali Ridho juga pernah mengatakan, dalam haditsul qudsi disebutkan la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min adzabi. La ilaha illallah itu kata Allah Ta'ala adalah bentengku, barang siapa yang masuk dalam bentengku maka dia akan selamat dari siksaanku. Lalu Imam Ali Ridho alaihi salatu wassalam menjelaskan makna ini dengan mengatakan bisyartiha wa syurutiha wa nahnu min syurutiha, dengan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa? Salah satu diantaranya harus mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia membenci keluarga Rasulullah, maka dia tidak akan pernah bisa masuk surga. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil
qurba. Miftahul jannah qaulu la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya, hadis mutawatir semuanya meriwayatkan, yaitu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang terakhir dalam hayatnya ketika dia sudah sakaratul maut lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tapi apa tadi? Bisyartiha wa syurutiha, dengan syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Mencintai ahlul bait Rasulullah. Ada kebencian sedikit, maka dia akan gugur. Tapi di dalam riwayat yang lainnya, ini panjang sekali, saya tidak tahu apakah ini perlu dibaca semua apa tidak. Tapi ala kulli hal, kisah di dalam riwayat tentang 7 ini saya ingin sebagian saja akan saya bawa. An Anas bin Malik qala jaa Jibril ilan Nabi. Anas bin Malik bercerita bahwa Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin ma kana ya'tihi fiha mutaghayyirul laun. Dia datang di waktu di mana dia mendatangi Rasulullah dalam keadaan wajahnya berubah warnanya. Mutaghayyirul laun. Jibril datang menemui Rasulullah dalam keadaan wajah yang berubah. Seperti ada sesuatu. Faqalan Nabi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mali araka mutaghayyirul laun?" Wahai Jibril, kenapa aku melihat wajahmu kok berubah? Warnamu berubah, ada apa? Faqala ya Muhammad, ji'tuka fis sa'ah allati amara Allah Ta'ala bimunafikhin nar an yanfukha fiha wa la yanbaghi liman ya'lam anna jahannama haq. Kata Jibril itu, wahai Muhammad, saya ini datang kepadamu di jam, di waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang ini sedang memerintahkan para malaikat yang sedang meniup api neraka. Nafakhayan fuk itu meniup, memompa artinya meniup, ngipasi lah maksudnya, ngipasi api. Nek ngipasi kan api yang kecil, tapi nek ini meniup ya, meniup api neraka. Wala yanbaghi liman ya'lam anna jahannama haq wa anna adzaballahi akbar an yuqirra ainaihi hatta ya'manuha. Dia bilang ini tidak seharusnya orang yang meyakini, mengetahui bahwasanya surga itu ada apa, jahanam itu nyata, siksa Allah yang maha besar itu nyata, dia tidak akan bisa melihatnya, sama tidak akan mampu untuk melihatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam siflin nar. Kalau begitu ceritakan neraka itu seperti apa? Kau bilang bahwa orang yang meyakini bahwa jahanam itu benar, siksa Allah Ta'ala itu pasti terjadi. Tapi orang ini kalau melihat api jahanam dia tidak akan mampu melihatnya. Kata Rasulullah, sifli an-nar ya Jibril. Ceritakan kepada aku neraka itu apa wahai Jibril? Faqala na'am ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Innallaha tabaraka wa ta'ala lamma khalaqa jahannama awqada 'alaiha alf sanah. Dia bilang, ya Muhammad, ketika Allah Ta'ala menciptakan neraka jahanam itu awqada 'alaiha alf sanah, dibakar selama 1000 tahun. Jadi neraka digawe Allah Ta'ala kemudian dibakar selama 1000 tahun. Fahmarrat, sampai kemudian menjadi merah. Thumma awqada 'alaiha alfa sanatin. Setelah itu dibakar lagi menjadi sampai 1000 tahun lagi. Fabiyaddot, sampai warna apinya ini tidak lagi merah tapi menjadi putih. 1000 tahun berubah merah, 1000 tahun kemudian berubah jadi putih. Summa awqada 'alaiha alfa sanah faswaddat, dibakar lagi 1000 tahun lagi sampai berubah jadi hitam. Fahuwa saudaun mudlimah, hitam pekat gelap, la yudhi'u lahibuha wala hamratuha. Tak bisa itu kemerahannya tidak bisa mencahayai, jadi gelap gulita. Sampai kemudian Rasul Jibril cerita laha sab'atu abwab, diceritakan panjang lebar. Kemudian si Jibril menceritakan dan neraka itu memiliki 7 pintu.
likulli babin minha juz'un maksum. Di antara bagian dari pintu itu memang ada bagiannya tersendiri siapa-siapa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril, "Ahya ka abwabina hadhihi." Kata Rasulullah, Jibril, tujuh pintu itu, apakah tujuh pintu itu sama seperti pintu kita yang di dunia ini? Kata Rasulullah pada Jibril. Lalu jawab Jibril, la walakinnaha maftuhatun ba'duha asfala min ba'din. Jadi dibayangkan itu atas bawah. Jadi pintunya itu satu sama lain saling terbuka dari atas sampai ke bawah. Dia bilang maftuhata ba'dhiha asfala min ba'din min babin ila bab. Dari pintu ke pintu yang lain itu masih sab'ina sanah. Perjalanan 70 tahun. Dan Allah Ta'ala ketika berbicara tentang tahun, dia bilang satu hari di akhirat itu sama dengan 70.000 tahun. Kullu babin minha asyaddu kharran. Masing-masing pintu ketika kau masuki ke dalam api neraka itu jauh lebih panas. Ini lebih panas yang lain, ini yang lebih panas, terus dan seterusnya. Dia bilang babu minha asyaddu kharran minal ladzi yalihi sab'ina dhafan. 70 kali lebih lipat. Masuk panas. Tapi kan ini lebih panas lagi. Kita tidak bisa membayangkan. Yusaqu a'da'ullahi ilaiha. Musuh-musuh Allah digiring untuk masuk ke neraka itu. Fa idzan tahu ila abwabiha istaqbalathum zabaniyatu. Ketika mereka digiring sampai ke pintu-pintu neraka itu yaitu malaikat zabaniyah menyambut mereka bil aghlali wassalasil, mungan apa jenenge belenggu apa namanya, dengan rantai dan tangannya diikat, dibrogol, membawa brogol dan rantai. Iku malaikat zabaniyah. Bayangkan mereka digiring ke sana, begitu sampai sana langsung prek, terus dirantai. Besok di akhirat. Fatasluku silsilatu fihi wa takhruju min duburihi. Katanya rantai itu dimasukkan ke lewat mulutnya, kemudian keluar sampai dubur. Wa taghillu yadahul yusra ila unuqih. Tangan kirinya, tangan kanannya dijadikan sebagai apa? Diikat. Wa taghillu yadul yusra ila unuqih wa tadkhulu yadul yumna fi fuadih. Saya tidak bisa bayangkan itu. Ke leher, tangan kirinya gini, tangan kanannya itu sampai masuk ke dalam jantungnya gitu. Wa tanzi'u min baini katifaihi wa yushaddu bisalasil wa yaqirna kulla adamin dan seterusnya dan sebagainya. Ala kulli hal, dia ini menceritakan tentang bagaimana tentang kesedihan dan betapa pedihnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam Al-Qur'an Allah mengatakan begini, kullu mazdadu an yakhruju minha min ghammin, atau kullu ma aradu an yakhruju minha dalam Al-Qur'an. Masing-masing setiap kali mereka ingin keluar dari api neraka itu, min ghammin u'idu fiha, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orang itu ke dalam neraka lagi. Kita tidak bisa bayangkan kita orang kayak opo. Ini gambaran tentang besok. Tapi sebenarnya apakah memang seperti itu ataukah di dalam dunia ini? Yang semestinya kalau kita pembahasan sebelumnya dalam bab tauhid, bahwa jazaul a'mal itu adalah ada di dunia dan juga di akhirat. Mestinya juga neraka jahanam itu bisa kita rasakan di dunia ini. Pintunya ada di dalam diri kita. Pintu surga juga ada di dalam diri kita. Makanya ketika imam ditanya tentang surga, dia bilang kalian sudah berada di surga karena berada dalam kecintaan kepadaku. Tentunya memiliki makna dan penjelasan lebih dalam. Paham itu ya? Ini kan cerita, seakan-akan bisa dibayangkan masuk ini. Padahal ketika Rasulullah berbicara, la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar.
surga neraka itu tidak akan ada orang yang bisa bayangkan, tidak akan ada mata melihat, tidak mampu dan lain sebagainya. Walau terpikirkan pada orang, karena segala sesuatu yang dipikirkan oleh orang adalah sesuatu yang bersifat materi. Kenikmatan akhirat yang kau rasakan adalah kenikmatan yang ada di dunia. Penderitaan akhirat, kalau kau membayangkannya, maka yang kau bayangkan adalah penderitaan yang di dunia ini. Padahal penderitaan di dunia ini campur dengan kenikmatan. Sementara kejahatan atau penderitaan di akhirat nanti murni mutlak tanpa ada kenikmatan sedikit pun. Jadi tidak bisa dibayangkan. Nikmati surga juga ora iso dibayang, no. Sedihnya penderitaan neraka juga tidak bisa dibayangkan. Kira-kira sampai di situ. Insya Allah nanti lain hari kita akan lanjutkan. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin.